الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Tahu suruh kamu pada masih berhukum sama sholat. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakar may yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan narul kubra. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب إليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam. Hayyina rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya rabbana anta subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah bihamdi daiman qaiman abada alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal wa ni'matin. Allahu akbar. Allah Allah Allah.
Wallahu a'lam. Alhamdulillah. La ilaha illallah la syarika lahu. Illa illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamd. Segala puji bagi Allah yang seluruh nasib hidup kita, takdir hidup kita ada di tangan Allah. Segala puji bagi Allah yang ubun-ubun kita ada di tangan Allah. Kapan saja Allah berkehendak memanggil kita pada waktunya, ada nobody can stop you. Tidak ada yang bisa mencegah ketika waktunya sampai untuk kita. 7 menit ke depan saya akan berbicara tentang akhlak atau manner, cara seorang hamba di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh ini doa hanya diterjemahkan sebagai memohon dan meminta. Tapi doa secara hakikat adalah pengaduan, macam komunikasi. Doa itu pada hakikatnya adalah ikrar bahwa kita ini sebagai hamba Allah. Maka etikanya ketika berdoa, ikrarkan dulu bahwa kita ini sebagai hamba Allah. Yang ketika kita mengikrarkan diri sebagai hamba Allah, akhirnya kita akan menyadari apapun keputusanmu pasti adil buatku ya Allah. Apapun takdir yang kau berikan kepadaku, itu yang terbaik buatku. Sudah berprasangka baik dulu kita sebagai hamba Allah. Jadi doa bukan mengatur, memerintahkan Allah semau kita, as if we are the boss, we are a boss, and our God is as if a servant, seolah-olah kita bosnya, Allah sebagai yang yang istilahnya mau melakukan apa yang kita mau. Bukan. Hakikat doa itu sebenarnya adalah ikrar seorang hamba. Dan Rasulullah SAW selalu mengawali doa dengan mengatakan, Allahumma inni abduk. Aku ini hambamu ya Allah. Anak dari hambamu. Maksudnya orang tua saya juga hambamu. Bahkan atuk saya, nenek saya, terus ke atas sampai 10 keturunan, 20 keturunan. Itu semua hambamu ya Allah. Madin fi hukmu, apapun hukummu di seluruh dunia ini berlaku untuk siapa saja. Nasiyati biadik, ubun-ubun ada dalam genggaman. Jadi ada rasa ketundukan, ada rasa kehambaan ketika berdoa. Etikanya berdoa, jadi tidak buru-buru. Doa itu jangan buru-buru. Jangan mau cepat-cepat, ya Allah, I cannot stand anymore. Please answer my doa. Ya. Jangan diburu-buru. Tenang, katakan dulu, aku ini hamba-Mu ya Allah. Apapun takdirmu adil buatku ya Allah. Jadi ikrar dulu kita sebagai hamba. Dan Allah senang kalau kita mengakui, menyadari posisi kita sebagai hamba. Kan sebagai bos yang memerintahkan ini. Kedua, yang harus kita sadari, Allah itu Maha Al-Latif. Allah itu lembut. Allah lebih senang doanya itu lebih pakai bahasa biasa, pakai bahasa sindiran. Kalau yang level kita sudah level intermediate atau advance, itu lebih kepada sindiran. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika terjebak di pinggir laut, dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun, tantangannya adalah mati. Tapi Nabi Musa tetap dalam keadaan tenang.
dan memang sudah biasa berkomunikasi dengan Allah, Allah itu maha halus. Apa doa Nabi Allah Musa saat terjebak? Ada jalan lagi di pinggir laut. Bala tentara Firaun semakin dekat. Kalau posisi kita seperti itu mungkin, ya Allah matilah ini aku, ya Allah gimana nih? Cepat ya Allah turunkan bantuan cepat, aku nggak tahu kemana kan gitu ya. Tapi Nabi Musa tahu persis Allah itu maha lembut. Maka Nabi Musa mengatakan saat pinggir laut nyawa terancam, Nabi Musa mengatakan, Allahumma lakal hamd. Segala puji milikmu ya Allah. Yang lain tak pantas dipuji, hanya Engkau yang pantas dipuji. Sekilas kita mengatakan, what does it mean? As if there is no something to do between antara doa dan ucapan itu kok seperti nggak ada hubungan. Nyawa sudah terancam, tapi doanya Allah malakal hamdu. Tapi disitulah halusnya Allah. Itu kan artinya kalau engkau yang paling pantas dipuji, itu artinya engkau yang lebih tahu ya Allah apa yang terbaik untuk kau lakukan. Kalau yang terbaik aku harus tertangkap, saya terima ya Allah. Itu keputusan dari Allah. Jadi ucapan Allah malakal hamdu itu halus sekali dan bisa menggetarkan arsy. Allah menjawab yang terbaik bukan kau ditangkap ya Musa, yang terbaik pukulkan itu laut dengan tongkat, bukan begitu. Jadi kalau kita dapat masalah, tak usah terlalu detail, katakan saja dalam kekhusyuan Allah malakal hamdu. Engkau yang paling pantas dipuji ya Allah. Karena engkau yang paling pantas dipuji, kau lebih tahu apa solusi, what is the solution, what is the way out of my problem. Jadi begitu. Jadi etika doa itu juga harus menyebut, memanggil Allah, panggil nama Allah, sebut nama Allah. Allah senang namanya dipanggil, panggil Allah. Jadi ada introduction-nya ketika berdoa. Yang pertama rasa kehambaan, ya, kemudian tunjukkan dengan kata-kata yang halus, ya. Kemudian sebut nama-nama Allah, apalagi kemudian panggil, berselawat kepada Rasulullah. Ya. Kalau saya misalnya mau ketemu dengan istrinya Pak Dadang, istrinya Pak Dadang kan nggak kenal saya, tapi Pak Dadang kenal saya misalnya. Istrinya bolak-balik, saya nggak ada urusan, saya nggak mau ketemu sama Pak Membang, saya nggak tahu dia itu siapa. Tapi Pak Dadang mengatakan, oh saya kenal Membang. Yang mengatakan suami yang dicintai, tadinya menolak, tapi karena disebut oleh Pak Dadang sebagai suami, nggak ragu lagi ibu untuk menerima saya. Selawat juga begitu. Karena kita berselawat kepada Habibullah, kekasih Allah, ya itu menjadi semacam channel, menjadi seperti wifi, parabola yang mau memuluskan doa-doa kita. Karena kita berselawat kepada kekasih Allah. Ya, ibarat satu gelas air itu sudah penuh. Kalau kita berselawat, kita isi lagi, kan luber itu air. Luberannya itu untuk kita. Ya, dan itu mengencangkan jaringan pada Allah supaya lebih cepat. Jadi berdoa itu diawali seperti, dan Allah sendiri sudah menggaransi banyak dalam ayat Al-Quran. Siapa lagi yang bisa mengabulkan doa? Siapa lagi kalau bukan Allah? Kan begitu. Allah sering mengatakan begitu. Ud'uni astajib lakum. Doa pasti aku kabulkan. There is always answer. Our doa will be answered. Surely, pasti, definitely dikabulkan oleh Allah. Maka kata para ulama menafsirkan ayat ini, semua doa pasti dikabulkan. Tapi yang pertama, biarkan waktunya Allah yang menentukan kapan dikabulkan.
Jangan kita doa, ya Allah kalau bisa hari ini juga ya Allah. Atau kalau bisa minggu-minggu ini ya Allah jangan lebih lama. Loh kok kita yang menentukan? Kan Allah lebih tahu. Ini sangat mendesak atau tidak? Atau Allah menurut perspektif Allah ini kalau dikabulkan orangnya udah berubah nih. Kalau dikabulkan nanti nggak sering, biasanya sering ke masjid, begitu dikabulkan malah nggak pernah datang ke masjid. Kalau makin sibuk doanya, ya Allah bisnis saya tolong dikembangkan menjadi berbagai macam bercabang-cabang. Ya, begitu nanti dibikin bercabang-cabang bisnisnya, makin sibuk nggak pernah ke masjid. Jadi biarkan Allah yang menentukan waktunya. Ya, buktinya ketika Nabi Musa berdoa, kan Allah tahu itu kapan waktunya. Allah lebih tahu kapan waktunya. Berapa banyak orang yang nggak siap dengan apa yang dia minta. Begitu dikabulkan, sombongnya bukan main. Ya, jadi biarkan Allah yang menentukan waktu. Yang kedua, doa itu pasti dikabulkan. Tapi biarkan Allah yang menentukan dalam bentuk apa. Nggak mesti harus bulat-bulat seperti apa yang kita minta. Ya. Biarkan Allah yang menentukan. Mau Allah ganti dalam bentuk apa, biarkan Allah yang menentukan. Pasti dikabulkan. Dan sering kita lupa. Kata Rasulullah SAW, doa itu sering dikabulkan dalam bentuk selamatnya kita dari berbagai macam kecelakaan. Takdir kita sebenarnya kita kecelakaan itu, tapi diselamatkan oleh Allah. Itu buah dari doa kita yang diganti oleh Allah dengan menyelamatkan kita. Banyak itu, mungkin kita terjatuh, kesenggol, mungkin kehilangan, macam-macam. Jadi biarkan Allah yang menentukan waktunya, biarkan Allah yang menentukan dalam bentuk apa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itulah beberapa manner, ya, good manner, cara terbaik supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Berdoalah dengan penuh keyakinan, berdoa dengan penuh kemantapan, bersihkan hati, akan sebaik mungkin konsumsi yang apapun yang kita konsumsi adalah sesuatu yang halal supaya doa itu tetap dikabulkan. Manfaat demikian perjumpaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salat subuh masih jam 6.15. Fajar prayer 6.15. Iqomah 6.15. 6.15 Fajar prayer di Masjid At-Tahir Los Angeles. Jazakumullah khairan.